Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube aku. Kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian cara untuk menghasilkan uang dari mengirim cerpen ataupun puisi di bahasabasi.com. Tonton video aku sampai habis, tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Yang pertama, kalian bisa masuk terlebih dahulu. Di sini aku bakal ngejelasin sih. Jadi kalian bisa masuk terlebih dahulu ke Firefox ataupun ke Google Chrome juga boleh. Lalu kalian bisa ketikkan bahasa-basi aja, bahasabasi.com. Nah, kalau udah seperti ini, kalian bisa pilih yang paling atas yaitu bahasabasi.co. Nah, di sini kalian bisa ngasilin duit dengan kalian mengirim cerpen ataupun puisi ya, teman-teman. Jadi, untuk kalian yang suka nulis gitu kan, terus ngebuat beberapa konten-konten yang mungkin bisa semacam quotes dan lain sebagainya, itu juga kalian bisa kirim maksudnya tulisan-tulisan yang bisa kalian tulis gitu ya di Microsoft Word di bahasabasi.com ini gitu. Lalu kita pilih yang kirim naskah di bahasabasi.com ini. Nanti di sini ada ketentuannya, beberapa caranya. Dari sini kita baca dulu ketentuannya. Yang pertama, di sini teman-teman ada beberapa ketentuannya. Yang pertama adalah karya belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun, cetak ataupun digital. Jadi karya yang dikirim ke bahasabasi.com ini belum pernah kalian kirim ke penerbit-penerbit lain kecuali di bahasabasi.com ini. Baik itu cetak maupun digital ya teman-teman gitu. Maksudnya publishing lain gitu. Yang kedua, setiap naskah yang dimuat akan mendapatkan fee cerpen itu sebesar 300.000, sedangkan puisi itu 250.000. Dan ini tuh lumayan gede banget ya. Itu satu naskah ya. Coba kalau misalkan kalian ngirim tuh 2 naskah atau 3 naskah dan itu misalkan di ACC tuh dari pihak bahasa-basinya, dan itu bisa 1 juta, ya kurang lebih mau 1 juta ya. Jadi kalian harus ngebuat cerpen dan puisi gitu-gitu kan. Nah, lalu kalau untuk hibernasi itu artikel ringan itu 100.000 ya teman-teman. Jadi menurut gue sih kalau misalkan kalian punya hobi dalam penulisan nih, bisa banget untuk kalian ngirim artikel, puisi ataupun cerpennya di bahasabasi.co ini. Lalu yang ketiga adalah bila 2 bulan sejak pengiriman tidak dimuat atau tidak mendapatkan informasi akan dimuat, maka otomatis naskah tersebut dinyatakan tidak lolos seleksi. Jadi untuk teman-teman sendiri, nanti kan ketika kalian mengirim naskahnya ke bahasabasi.co ini, kalau misalkan 2 bulan dari teman-teman mengirim naskahnya, lalu teman-teman tidak mendapatkan kabar lebih lanjut, berarti itu udah kemungkinan besar naskah kalian tidak diterima atau ditolak oleh bahasabasi.co ini gitu ya. Lalu yang keempat itu mengenai cerpen sendiri, itu temanya gaya bercerita, aliran eksplorasi, dan panjang cerpen bebas. Jadi emang gak dibatasin dari pihak bahasabasi.co-nya. Lalu untuk diketiknya dalam 1,5 spasi, itu yang biasa untuk teman-teman ngebuat beberapa artikel juga kurang lebih sama untuk ukuran spasinya. Lalu untuk fontnya itu 10R, lalu ukurannya itu 12, formatnya dokumen, lalu margin 4 atas, 3 bawah, 4 kiri, 3 kanan, dan bukan PDF. Jadi ini dibuatnya bukan dalam bentuk PDF ya teman-teman. Perlu diperhatikan ketika teman-teman akan mengirim cerpen ataupun puisi di bahasabasi.co ini. Lalu yang kelima, puisi dikirim 5-10 puisi per pengiriman. Nah, kenapa? Nggak tahu juga sih kalau kenapanya. Tapi yang jelas di sini ketentuannya seperti itu dari bahasabasi.co-nya. Nah, untuk genrenya dan tema puisi itu bebas diketik dalam 1,5 spasi, fontnya juga sama seperti tadi, formatnya juga sama, dan ukuran marginnya juga sama, dan yang penting itu tidak berbentuk atau berformat PDF ya teman-teman. Nah, untuk hibernasi atau artikel ringan berisi bahasan segala sesuatu yang kekinian, jadi kayak yang lagi booming dah. Jadi misalkan di sekarang tuh yang lagi booming apa nih, yang lagi ngetren apa, jadi teman-teman bisa banget untuk ngebuat artikel yang emang tuh lagi booming gitu di sekarang gitu. Lalu selain itu yang tadi saya bilang yaitu menjadi tren di media massa, lalu hobi, film, musik, fashion, seni, dunia kreatif, pengalaman hidup, dan sebagainya. Jadi kayak misalkan di sosial media nih lagi ada tren yang
A atau B gitu, teman-teman bisa ngebuat banget nih artikelnya gitu. Dan kalian kalau udah buat artikelnya, kalian bisa kirim ke basabasi.co. Nah, kalau misalkan emang di ACC, kalian bakal ngedapetin 100.000 gitu. Lalu disajikan dengan bahasa ringan, panjangnya 3-4 halaman. Lalu untuk ukuran spasi, font, terus formatnya dan juga marginnya itu sama seperti tadi, dan yang penting itu bukan bentuk PDF. Lalu untuk tulisannya yang paling penting adalah dikirim ke email gerobaknaskah@basabasi.co. Jadi jangan sampai salah untuk pengiriman emailnya, dengan subjeknya sesuai dengan jenis naskah. Jadi kalau misalkan kalian mau ngirim naskah puisi, berarti ya kalian tulis aja di subjeknya itu puisi. Kalau cerpen ya cerpen, kalau hibernasi ya hibernasi, seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk yang ke-8 yaitu penulis wajib menyertakan data seperti nama kalian, lalu nomor handphone kalian, lalu nomor dan nama pemilik rekening atau e-wallet, akun media sosial kalian, lalu foto diri dan keterangan lain yang dirasa perlu. Data diri harus diletakkan di halaman terakhir karya, bukan di badan email atau di file terpisah. Jadi misalnya nih teman-teman udah nih semuanya, jadi teman-teman udah ngebuat, misalnya ya contoh, teman-teman mau ngirim puisi, berarti kan teman-teman misalnya di lembar pertama tuh di Word-nya gitu ya, itu kan puisi dulu teman-teman, puisinya yang sampai misalnya 10 nih, 10 ya, 10 puisi misalnya. Lalu setelahnya itu teman-teman bisa menyertakan di bagian paling belakang gitu ya, itu data-data kalian, baik dari nama kalian, nomor handphone kalian, nomor rekening kalian, terus media sosial kalian, foto diri kalian, dan file-file data diri yang memang diperlukan dan masih kayak enggak apa ya, ibaratnya tuh kayak masih aman gitu, ibaratnya gitu ya. Lalu setelah itu, kalau misalkan kalian di ACC, maka nanti fee-nya akan ditransfer setiap akhir bulan. Jadi kalau misalkan biaya transfernya juga antar bank ditanggung oleh penulis. Jadi teman-teman tetap apa ya, mendapatkan biaya transfer gitu dari teman-teman sendiri gitu ya. Untuk fee-nya sendiri, misalnya teman-teman di bulan ini teman-teman mengirim puisi, nah itu jadi di ACC, lalu mengirim lagi, nah itu di ACC. Berarti perhitungannya adalah di akhir bulan ketika teman-teman mengirim atau di ACC gitu ya, di ACC dalam penulisannya, ibaratnya gitu. Oke. Lalu yang terakhir adalah penulis boleh mengirimkan karya sebanyak-banyaknya. Jadi untuk di basabasi.co ini teman-teman tidak dibatasi untuk pengiriman naskahnya atau pengiriman karya-karya kalian, baik cerpen, puisi ataupun hibernasi atau artikelnya gitu. Jadi kalau misalkan hari ini misalnya teman-teman mau ngirimnya cerpen, nah lalu setelahnya mau ngirimnya puisi, lalu besok lagi mau ngirimnya artikel, dan itu it's okay, nggak masalah gitu teman-teman. Jadi selagi emang itu bisa bermanfaat, selagi itu bisa untuk menjumbangkan karya kalian, ya menurut gue sih lakuin aja gitu. Dan ini pun juga ada fee-nya gitu, selain kalian bisa bermanfaat, kalian juga bisa ngedapetin uang. Jadi kayak feedback-nya adalah ke kalian gitu. Nah mungkin itu aja sih yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga cara ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.